jelas adalah fundamental untuk memastikan bahwa tiap personil menerima pengkajian tugas yang relevan secara jelas dan realistis sehingga terkecil resiko terjadinya salah tafsir dan kekeliruan yang biasanya timbul karena mengandalkan komunikasi besar. Prinsip dokumentasi yaitu ada 3 prinsip utamanya. Semua dokumen harus tertulis, tidak secara lisan atau verbal, bebas dari kekeliruan, keterangan jelas dan tidak ambigu. Bacaan dokumen sangat penting. Tadi 3 prinsip ini meliputi spesifikasi dokumen produksi induk atau formula pembuatan, prosedur, instruksi, laporan dan catatan. Ketentuan dokumentasi. Dokumen dirancang, disiapkan, dikaji dan distribusikan dengan cermat. Bagian dokumen pembuatan harus sesuai dengan keseluruhan izin edar yang relevan. Dokumen harus disetujui, ditandatangani dan diberi tanggal oleh personil yang berwenang. Dokumen tidak boleh bermakna random. Judul, sifat dan tujuannya harus jelas. Dokumen harus dikaji ulang secara berkala dan dijaga agar selalu mutakhir. Dokumen tidak ditulis tangan, namun bila memerlukan catatan data yang menggunakan tulis tangan haruslah jelas, terbaca dan tidak dapat dihapus. Semua perubahan harus ditandatangani, diberi tanggal dan kemungkinan dan memungkinkan pembacaan otomatis semula. Baik, di sini ada dokumen yang diperlukan, ada 2. Yang pertama spesifikasi dan dokumentasi. Jadi spesifikasi ada 4, yaitu spesifikasi bahan awal, spesifikasi bahan pengemas, spesifikasi menurut antara dan spesifikasi produk dari. Kami juga mengajukan contohnya yaitu paracetamol, glycol, putih tidak dalam air, khusus spray box berkualitas tinggi, granul sebelum pencetakan tablet, tablet putih diameter 10 mm, bobot 200 ml. Yang kedua ada dokumentasi. Dokumen produksi induk, prosedur produksi induk, prosedur pengolahan induk dan prosedur pengemasan induk, catatan produksi batch, catatan pengolahan batch dan catatan pengemasan batch. Di sini ada contoh dokumen produksi induk. Yang pertama yang tercantum yaitu nama produk paracetamol. Contohnya paracetamol 500 mg tablet, nomor batchnya B001-26. Yaitu ada komponennya yaitu paracetamol, laktosa dan extract. Dan dari contoh ini melalui proses yaitu penimbangan bahan, pencampuran, granulasi, pengeringan, pencetakan dan pengemasan. Selanjutnya ada informasi pengemasan batch yang harus dicatat, yaitu nama produk, tanggal dan waktu setiap kegiatan pengemasan, nama personil yang bertanggung jawab yang melaksanakan pengemasan, para operator dari setiap pengemasan yang signifikan, pemeriksaan signifikas dan konformitas dengan prosedur pengemasan untuk termasuk hasil pengawasan selama proses. Rincian kegiatan pengemasan termasuk peralatan dan tahun pengemasan yang digunakan. Sampai bahan pengemas cetak, kualifikasi batch dan tanggal kedaluarsa, serta masalah khusus penyimpanan prosedur, jumlah dan nama referensi bahan pengemas. Dan ini yang contoh pengemasan. Metode pengujian. Metode pengujian adalah prosedur rinci untuk pengambilan contoh dan pengujian terkait spesifikasi bahan awal, produk antara, produk buahan dan produk jadi. Prosedur pengujian adalah reaksi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan analisis. Komponen metode pengujian yaitu yang pertama prediksi yang membutuhkan uji analisis, uji identifikasi dan penetapan kadar. Dan yang ketiga formula perhitungan untuk memperoleh hasil analisis. Ini contoh dan metodenya, yaitu parameter kadar paracetamolnya menggunakan metode spektrofotometri, pelabuhan, metodenya labeling tester, kekerasan yaitu Armis tester. Selanjutnya catatan analisis dan laporan hasil pengujian. Harus
dibuat catatan analisis dan laporan hasil pengujian terhadap bahan awal berupa cara, perubahan dan obat janji sesuai dengan metode pengujian yang disetujui. Catatan analisis yang dilaporkan hasil pengujian harus mendapatkan kelulusan atau penolakan bahan atau produk disertai tambahan dan tanda tangan analisis yang melakukan pengujian dan supervisor. Sertifikat analisis laporan hasil pengujian yang diterbitkan untuk setiap case. Dan ini ada contoh sertifikat analisis. Catatan industri distribusi obat. Tujuannya memudahkan penyaluran kembali obat bila diperlukan. Harus dicatat data distribusi setiap batch obat dari obat jadi. Data lengkap, aktual dan proteksi. Dapat diikuti dan diperoleh segera. Konsekuensinya, jika terdapat masalah, kita dapat menelusurinya dengan cepat. Terus catatan kalibrasi yang harus tertera, catatan jadwal kalibrasi, standar rujukan yang digunakan, reaksi dan alat kalibrasi, metode atau buku pedoman kalibrasi, dokumentasi pelaksanaan dan hasil kalibrasi. Kembangan setiap penggunaan pH meter setiap turun sekali 1 meter dan 6 bulan. Sebenarnya, sistem dokumentasi merupakan medium penting dalam industri farmasi yang berfungsi untuk menjaga mutu, keamanan dan konsistensi produk yang dihasilkan. Seluruh kegiatan produksi, pengemasan, pengujian, distribusi, hingga kalibrasi harus didokumentasikan secara lengkap, jelas, akurat, dan dapat ditelusuri kembali. Dokumentasi yang baik membantu mencegah kesalahan, memudahkan pengawasan proses, serta menjadi bukti bahwa setiap tahapan telah dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan. Oleh karena itu, penerapan sistem dokumentasi yang sesuai dengan prinsip cara pembuatan obat yang baik atau CPOB sangat penting untuk pemastian kualitas produk farmasi tetap menjadi dan memenuhi persyaratan regulasi yang baru. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang bertanya,